kemudian ada infrared termografi level 2, kemudian thermal dan mechanical energy auditor, serta main analis di PLTU, khususnya memang di PLTU, serta life cycle assessment sebagai penilai. Cuma memang ini ada beberapa yang lintas dari disiplin ilmu yang saya kuasai ya. Karena memang sebenarnya ini saya dari CEMIS ya, CEMIS IPB University gitu ya. Nah ini kayak menjadi ke mesin itu ya. Mungkin nanti bisa sharing-sharing terkait dengan yang memang pure dari teknik mesin gitu ya. Oke, sedikit mungkin saya akan perkenalkan dulu terkait PT Kogindo Daya Bersama. Jadi memang di PT Kogindo Daya Bersama ini banyak Pak ya, banyak dan salah satunya memang ini anak usaha dari PT PLN Indonesia Power. Nah ini bisa dilihat, jadi Indonesia Power ini anak usahanya dari PLN, mungkin sekarang sudah holding subholding. Nah ini Kogindo salah satu anak usahanya dari PT PLN Indonesia Power. Nah dengan visinya sendiri ini jadi perusahaan terpercaya dalam penyediaan solusi bidang energi di kawasan Asia. Kemudian misinya menyediakan solusi energi yang terbaik, terkini dan terintegrasi. Nah ini untuk Kogindo sendiri ini memang berdiri dari 15 April 1998. Jadi kurang lebih usianya sudah 25 tahun. Dan kantor pusatnya ini ada di Jakarta Selatan ya, Jalan Pasar Minggu. Adapun core bisnisnya ini energy supply, OM service, MRO service, gas engine service, FSC dan EBT. Nah, kalau untuk corporate value atau budayanya ini mengikuti dari BUMN Pak ya, karena memang PLN salah satu BUMN, Indonesia Power anak usahanya dari PLN, dan Kogindo akhirnya mengikuti. Untuk value ataupun budaya perusahaannya adalah akhlak. Nah, perlu diketahui bahwa di kami atau di tempat unit kerja saya bekerja ini masuknya ke dalam pembangkit jasa OM. Pembangkit jasa OM. Jadi salah satu di core bisnisnya itu yang di poin 2 yaitu OM service. Nah, ini mungkin bisa dilihat Pak, jadi posisi ataupun lokasi dari PLTU Berau ini letaknya di Kalimantan Timur. Nah, kalau misalkan ada yang pernah ke Berau, nanti di Berau sendiri memang ada 2 PLTU, yang satu dari anak usahanya Indonesia Power juga, Induk Pusaka Berau, dan ini PLTU Berau yang sebelumnya milik dari PLN ya, aset ownernya karena HSA ini dialihkan ke PLN Indonesia Power, dan kami masih sebagai OM service-nya di PLTU Berau. Nah, untuk daya mampunya sendiri ini 2 kali 7 MW. Nah, mungkin untuk COD sendiri ini masih terhitungnya baru Pak ya. Baru ini unit 1 ini di 18 Juli 2020. Kemudian yang unit 2-nya ini di 24 November 2019. Nah, ini kalau misalkan dilihat dari petanya ya, peta jadi untuk PLTU Berau Teluk Bayur, karena memang dikenal masyarakat di sini disebutannya PLTU Teluk lah. Mungkin kalau misalkan di Balikpapan juga ada, itu PLTU Teluk Balikpapan, itu dikelola oleh Nusantara Power ya. Nah ini memang tadi di lokasinya sendiri ini dekat dengan Sungai Segah ya, Sungai Segah. Nah ini memang untuk jalurnya sendiri, ini kami saat ini masih melalui ataupun melintasi jalur tambang dan jalur sungai. Jadi saat ini akses ibaratnya pulang pergi pegawai ini melalui jalur sungai. Oke, sedikit pengetahuan tentang posisi ataupun lokasi PLTU Berau itu Pak ya. Nah, ini masuk ke pembahasan ataupun ke topik ya, topik yang saya kasih judul identifikasi masalah berat frekuensi sama kapitasi, dan fokusnya di pompa sentrifugal. Jadi untuk pompa sentrifugal yang di sini di PLTU Berau ini di CWP ya, circulating water pump.
Mungkin kalau di unit-unit besar, tipe pompa CWP-nya itu vertikal ya. Vertikal, cuman untuk di Brau ini karena memang 2x7 MB, jadi circulating water pump-nya sendiri ini bentuknya sentrifugal dengan tipe speed cast centrifugal pump ya. Ini ada 4 CWP yang menyuplai unit 1 dan unit 2. Unit 1 dan unit 2. Cuman ini terkait pembahasan ini saya lebih fokuskan ke arah vibrasi, terutama di CWP yang A ya, yang A, karena sebenarnya hampir semuanya sama Pak, hampir semuanya sama, baik A, B, C, D itu mengalami permasalahan yang sama, cuman yang agak lebih ibaratnya ada nilai yang naik secara signifikan itu di CWPA. Kalau untuk B, C, D ini cenderungnya memang ada kenaikan dan secara trendingnya sendiri masih bisa teridentifikasi akan ada kegagalan. Cuman terkait dengan CWPA ini memang ada nilai pencilan lah. Nah, itu yang saya angkat untuk topik pembahasan kali ini. Nah, ini untuk spesifikasinya sendiri, ini tentunya dengan putaran, karena memang vibrasi ini terkait dengan harus mengetahui putaran, kemudian dayanya sendiri, ini harus diketahui. Jadi ketika peralatan kita tidak mengetahui dari dayanya berapa, putarannya berapa, itu akan kesulitan melakukan identifikasi permasalahan ataupun spektrum nanti yang muncul ya, spektrum yang muncul. Kemudian kalau yang terkait yang hal lainnya, ini kalau seandainya memang ada upgrading ataupun misalkan ada sisi posisi modifikasi, itu juga diperlukan. Cuman pada saat ini terkait dengan identifikasi masalah vibrasi yang timbulnya, ini difokuskan ke daya sama putarannya itu sendiri. Nah, ini mungkin sudah familiar lah terkait dengan prinsip kerja dari pompa sentrifugal. Jadi memang fluida yang diarahkan ke bagian impeller ya, impeller yang memang diputar oleh motor. Kemudian dengan adanya gaya sentrifugal dan kecepatan diubah menjadi tekanan, ini ibaratnya fluida tersebut berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu. Jadi memang ada perpindahan energi ya, perpindahan energi. Mungkin tadi Pak Fokus ini dari energi ITB Pak ya, lebih familiar. Nah, ini terkait dengan prinsip ini yang memang yang perlu diketahui juga, salah satu fungsi dari pompa sentrifugal itu sendiri, dan memang harus diketahui bagian-bagiannya juga supaya bisa biasanya dari vibrasi sendiri itu akan memberikan sinyal ataupun spektrum yang khas gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat secara layout, jadi memang untuk CWP ini posisinya ini bisa dilihat ya. Jadi memang ini siklus tertutup atau circulating close. Jadi untuk proses pendinginan di PLTU Brau ini untuk CWP dia akan mensuplai ke kondensor dan itu kembali lagi ke cooling tower ya. Ke cooling tower. Jadi memang bukan open ya. Bukan over circulating. Biasanya kalau di unit besar dia open, jadi dari CWP disedot air laut ya, air laut menggunakan air laut, kemudian masuk ke kondensor itu akan langsung dibuang ke outflow. Tapi untuk di sini, untuk di PLTU Brau sendiri, ini menggunakan close circulating ya, cooling system. Jadi ibaratnya ini dimanfaatkan kembali, kemudian adanya perpindahan nanti heat transfernya di bagian kondensor sama cooling tower. Jadi ibaratnya ini termasuk peralatan yang kritikal juga dalam sistem pendingin. Nah, untuk di CWP memang ada 4, jadi kalau misalkan secara operasional ini bisa kalau full load ya, kalau full load biasanya digunakan 4 CWP untuk supply di 2 unit ya, di 2 unit. Nah, ini bisa dilihat, ini saya ambil terkait monitoring kami di PDM atau di CBM terkait vibrasi untuk CWP yang A mulai dari 2015
2021 gitu kan, karena memang untuk monitoring ataupun alat vibrasinya ini baru di akhir-akhir 2020. Jadi November Desember ini kita setup dulu di peralatannya, kemudian untuk 52 week-nya juga. Makanya untuk data ini saya ambil dari Januari 2021 sampai yang terakhir di Februari ya, di Februari. Nah, ini kalau dilihat ini rata-rata masuknya ke kategori C ya, kategori C. Jadi kalau berdasarkan standar ISO-nya, ISO 10816-3, jadi CWP ini sendiri masuknya adalah ke grup 2 gitu. Grup 2, di mana grup 2 kalau kita lihat di peta ya, di peta ataupun pemataan dari standar ISO-nya ini, dia masuknya ke rigid. Nah, tadi kan untuk daya ya, untuk daya sekitar 150, makanya ini untuk di CWP-nya sendiri ini range antara 15 kW sampai 300, jadi 150 antara di sini ya. Jadi masuknya di grup 2. Ya, di grup 2. Dan kenapa masuknya di rigid? Karena memang secara pondasinya itu ada di semen, dan itu ada struktur ataupun kayak semacam beam ya, itu yang ditanam di pondasinya. Jadi masuknya ke rigid. Nah, bila dilihat di sini, ini ada anomali lah. Jadi kalau di vibrasi sendiri, ketika nilainya tinggi tapi stabil, itu masih aman, itu masih aman. Tapi kalau seandainya dia tinggi terus trennya naik dari waktu ke waktu, nah itu yang perlu jadi perhatian. Jadi kalau misalkan dilihat di sini untuk vibrasi CWP yang A, ini ada anomali di tanggal 30 Agustus 2022. Nah, ini sampai menyentuh di 5,6. Ini di pompa NDE ya, pompa NDE. Nah, ini yang perlu kita tindak lanjuti ataupun dilakukan analisa. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau untuk CP yang lainnya B, C, D itu memang trennya sudah terlihat ya, trennya sudah terlihat ada kenaikan. Dan memang pada saat FYI itu juga dilakukan pembongkaran ya, dilakukan pembongkaran sisi pompanya. Nah, ini kalau secara tren ya. Jadi kalau melihat tren sama data yang tadi itu sebenarnya cenderung stabil. Hanya saja di tanggal 30 Agustus ini langsung melejit ya, langsung melejit di sekitar 5,68. Nah, ini yang jadi perhatian khusus. Jadi memang untuk CWP yang A ini lebih handal dibandingkan 3 CWP yang lainnya. Oke, sebenarnya untuk sharing kali ini ada beberapa yang ingin disampaikan ataupun yang diharapkan lah dari sharing session ini ataupun diskusi. Jadi yang pertama itu kita dapat mengetahui penyebab dari timbulnya vibrasi pada CWP, terutama di CWP PLT Brau. Kemudian dapat menghitung frekuensi blade pass yang memang dia menunjukkan adanya indikasi blade pass frekuensi. Kemudian frekuensi dari blade pass itu bisa dilihat di dalam spektrum. Jadi untuk blade pass ini yang mana yang memang dia menunjukkan blade pass frekuensinya dalam spektrum yang ditunjukkan oleh software Omnitrend. Kemudian ini juga penting juga jadi amplitudonya. Nah, amplitudo antara nilai overall, jadi kalau yang tadi data yang ada menunjukkan 5,6 itu secara overall, tapi ketika di spektrum bisa jadi nilainya tidak segitu ya. Tidak segitu di sisi amplitudonya, itu nanti kita lihat di sisi spektrumnya. Kemudian identifikasi jadi terjadinya kavitasi ya, kavitasi. Kemudian dampak dari blade pass itu seperti apa, sama dampak dari kavitasi tersebut seperti apa terhadap pompa sentrifugal. Nah, ini untuk proses ataupun metode
saat dilakukan analisa vibrasi. Nah, tentunya tadi jadi untuk pengumpulan data, jadi data ini tidak hanya satu waktu, tapi memang merunut dari sebelum-sebelumnya. Itu data perlu ibaratnya kita kumpulkan. Nah, kalau misalkan menggunakan software ataupun alat yang sudah canggih lah, katakanlah canggih dalam vibrasi, itu biasanya terikut di alat. Tapi kalau seandainya memakai vibmeter, mau tidak mau ini memang harus dilakukan logsheet lah istilahnya, dicatat secara manual. Tapi kalau seandainya sudah menggunakan software, ini biasanya sudah terikut apabila sudah dipindahkan lah ya, sudah di-download gitu dari alatnya ke software. Kemudian ini adanya pembahasan, kemudian dilakukan implementasi terhadap hasil dari analisa tersebut dan dilakukan evaluasi kembali. Nah, ini untuk data sendiri ataupun studi literaturnya, ini karena kami ada ibaratnya fasilitas dari Maximo ya. Jadi di PLN Indonesia Power ini ada aplikasi Maximo. Jadi terkait dengan scheduling untuk work planningnya. Jadi untuk perencanaannya ini masuk ke modulnya preventive maintenance. Nanti di sana sebenarnya nanti ada beberapa pilihan lah. Jadi nanti pilihannya adalah ke PDM. Nah, ini untuk PDM. Jadi di sisi vibration circulating ini sudah ada, jadi ada 4 terkait dengan kegiatan PDM untuk vibrasi di CWP ABCD ya. Kemudian untuk literaturnya sendiri, nah ini menggunakan training manual dari Mobius Institute. Jadi memang untuk sertifikasi vibrasinya sendiri biasanya ini difasilitasi ataupun yang tes soal-soalnya dari Mobius Institute. Dan untuk fasilitator di Indonesia-nya bisa macam-macam lah. Cuman rata-rata memang dari keluaran Mobius Institute. Kemudian untuk pembahasan dan kajian, nah ini kami akan melakukan diskusi biasanya dengan bidang operasi, pemeliharaan, dan engineering. Kemudian harus mengetahui riwayat operasinya dan pemeliharaan. Ini juga perlu, kalau misalkan menggunakan Maximo biasanya sudah terekam, kecuali memang tidak dilakukan input di Maximonya, biasanya loss riwayat operasi maupun pemeliharaan ataupun temuan-temuan operator pada saat melakukan patrol ya. Patrol ketika ada temuan ini bisa langsung dilaporkan ke aplikasi Maximo tersebut, ibaratnya di modul service request ya. Kemudian, nah ini juga penting tadi terkait dengan spesifikasi dari peralatan CWP dan komponen-komponennya. Nah, ini untuk implementasi, tentunya ini akan dianalisa terkait dengan spektrum vibrasinya. Setelah ditemukan analisa biasanya dari tim PDM ataupun CBM, ini akan melakukan create service request juga, melalui Maximo tersebut. Nah, ini nanti akan ditujukan ke pemeliharaan untuk dilakukan sesuai rekomendasi ya. Sesuai rekomendasi biasanya langsung diinspeksi ketika memang ada indikasi temuan dari hasil analisa yang tersebut. Nah, kalau seandainya gangguan itu sudah ditemukan, oh ini akar masalahnya, biasanya nanti vibrasinya turun. Tapi kalau seandainya setelah rekomendasi masih ada peningkatan, nanti akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, ataupun nanti kita ada ibaratnya penggantian spare part lah. Nah, ini sedikit terkait dengan tinjauan untuk vibrasi ya. Nah, ini mungkin umum lah. Jadi vibrasi kalau secara ininya gerakan bolak-balik yang memang di sekitar titik keseimbangan, semua peralatan sebenarnya dia akan menghasilkan vibrasi. Tapi apakah vibrasi itu masih toleran atau sudah out of range lah gitu ya. Jadi memang di sini batasan tadi menggunakan ISO tersebut gitu, dimana untuk vibrasinya kalau untuk rotating equipment yang biasa kami cek gitu kan, kami lakukan di PDM-nya itu area fan, pompa, motor, kemudian turbin gitu kan.
Dan biasanya memang permasalahan yang sering timbul kerusakan bearing, misalignment, anbalan, ataupun ada masalah di pondasi gitu kan. Ketika ini untuk kapitasi ataupun bypass frekuensi, ini biasanya tidak semua mengalami hal yang sama terkait dengan bypass. Nah, ini untuk pengukuran ataupun vibrasi unit satuan-satuannya memang ini perlu diketahui juga. Jadi untuk alat sendiri kami menggunakan Vib Expert. Nah, ini satuannya velocity ya. Velocity yang memang biasa umumnya menggunakan velocity. Kalau untuk yang lainnya displacement biasanya di turbin, akselerasi memang untuk yang nilai frekuensinya tinggi, high speed itu biasanya di gearbox ya, di gearbox ataupun di bearing. Nah, itu bisa. Cuma kalau bearingnya sudah terlalu parah, dia akan terdeteksi di nilai velocity itu sendiri. Nah, untuk vibration analysis ini ada beberapa teknik ya untuk mengukur ataupun menganalisa getaran mesin itu sendiri. Nah, ini sudut fase, time waveform, analisa spektrum. Nah, biasanya untuk time waveform dia sudah ada di softwarenya. Jadi software menggunakan Omnitrend. Nah, sedangkan untuk sudut fase ini biasanya kita catat ya, menggunakan 2 sensor. Jadi salah satu teknik juga untuk memastikan sudut fase biasanya yang sering keliru itu antara anbalan dengan looseness ataupun struktural looseness. Nah, ini bisa dikonfirmasi dengan sudut fase apakah dia memang terjadi anbalan atau memang dia struktural looseness. Cuman saya tidak akan bahas ke situ ya, karena ini lebih ke order analisis, kemudian time waveform ini biasanya acak, dan untuk memastikan dari analisa spektrumnya, time waveform dia bentuknya gelombang, jadi kalau biasanya kelihatan ketika anbalan bentuk time waveformnya itu bagus, jadi kalau misalkan dia masih acak bisa dibilang masih bagus, tapi ketika sudah membentuk bentuk-bentuk gelombang yang memang kelihatan cantik lah gitu kan, ataupun bentuk seperti M, itu bisa dari time waveform sebagai pendukung dari analisa spektrum. Cuman rata-rata memang menggunakan machinery dari analisa spektrum itu sendiri. Jadi untuk sudut fase, time waveform, ini analisa lebih lanjut. Dan ini yang tidak kalah menarik, ini order vibration analysis. Nah, ini untuk order vibration analysis bisa jadi jarang ada yang memakai gitu kan, tapi sebenarnya ini order vibration analysis akan memudahkan ya, akan memudahkan terutama di frekuensi-frekuensi yang memang RPM yang bisa berubah. Jadi kalau RPM-nya tetap sih tidak masalah gitu kan, bisa kelihatan dia berada di RPM berapa. Tapi kalau seandainya dia berubah-berubah gitu, nah untuk memastikan sendiri RPM-nya harus disesuaikan. Jadi untuk order analisis ini memang lebih ke rotasi atau putaran dari mesinnya gitu, mesinnya. Nah, ini akan berhubungan dengan bypass frekuensi juga. Jadi kalau secara hitungannya lagi, secara hitungannya, jadi nilai frekuensinya RPM-nya dia berapa, katakanlah 3000 gitu kan, 3000. Kemudian di frekuensinya berarti 3000 dibagi 60, dapatlah dia 50. Nah, 50 itu bisa masuk ke satu order, satu kali order. Tapi ketika RPM-nya berubah, otomatis frekuensinya akan berubah. Jadi kalau misalkan dia ke 1500 atau misalkan ada perubahan berapa kalau dia menggunakan inverter, nah pentingnya harus diketahui berapa RPM-nya ini gitu kan, berapa RPM-nya. Nanti dia akan ketahuan frekuensi yang muncul pertama, frekuensi pertama dia itu adalah satu kali order. Tapi kalau sudah menggunakan order vibration analysis, jadi ibaratnya di softwarenya sudah diubah ke order berapapun perubahan, terutama yang sudah diketahui putaran aktualnya, dia akan mengikuti gitu ya. Jadi memang untuk order ini, order vibration analysis, jadi pengukuran frekuensi yang disesuaikan dengan RPM-nya gitu ya. Nah, ini mungkin ada contohnya ya. Jadi kalau misalkan mesin tadi berputar di 900 RPM, nah 900 dibagi
60 tadi kurang lebih di 15 Hz. Maka ini 15 Hz itu akan menjadi satu kali ordernya gitu. Ketika dia meningkat lagi di 30, kemudian di 45, maka order ini akan mengikuti. Jadi 15, 30, 45 berarti dia satu kali order, dua kali order, tiga kali order. Namun halnya ketika RPM-nya ini berubah gitu kan, terutama yang pakai inverter, ini otomatis ordernya juga akan mengikuti dari RPM-nya. Jadi contoh ternyata dari putaran 900 diubah ke 1200. Nah, ini kita akan melihat di 20 Hz-nya sebagai satu kali ordernya. Gitu, satu kali ordernya. Jadi ada perubahan terhadap nilai frekuensi, tapi ordernya tetap sama. Jadi ordernya tetap sama, frekuensi walaupun dia berubah, ordernya akan tetap gitu. Walaupun RPM-nya tadi berubah, tapi ordernya dia akan mengikuti terhadap putaran RPM dibagi dengan 60 tersebut. Jadi kalau melihat di sini untuk satu kali order ya sama semua. Yang putaran 900 RPM ya satu kali order, tetap satu kali order, tapi frekuensinya dia di 5 Hz, 15 Hz. Yang 1200 di 20 Hz. Tapi dia tetap masuknya ke dalam satu kali order. Nah, ini satu kali order, dua kali order, tiga kali order. Ini yang biasanya di Mobius Institute sebagai patokan saat kita melakukan analisa spektrum. Jadi kalau dilihatnya hanya frekuensi saja, ini biasanya acak yang kita nggak bakal tahu sebelum dia diubah ke order vibration analysisnya. Jadi memang untuk order analisis ini akan membantu untuk menumbuhkan ataupun mencegah kegagalan dari mesin yang berputar tapi putarannya tidak tetap gitu ya, putaran tidak tetap. Oke, ini terkait blade pass frekuensi. Jadi blade pass sendiri ini sebenarnya frekuensi getaran gitu memang yang dihasilkan oleh kompresor turbin ataupun impeller gitu kan. Nah, di mana blade pass sendiri ini jumlah blade-nya dikali RPM-nya. Jadi ya kita perlu tahu juga sebenarnya ada berapa blade, ada berapa ibaratnya si impeller itu lubang-lubangnya gitu ya. Jadi kalau seandainya kita nggak tahu, oh ini sebenarnya frekuensi dari siapa, apakah ini masuknya ke blade pass atau bukan, ataukah dia harmoniknya ada. Jadi kalau seandainya blade pass-nya ini muncul kelipatannya gitu ya. Contoh misalkan rata-rata di blade centrifugal pump itu 6. Berarti 6 kali RPM-nya berapa gitu kan. Nah, ini nanti dia akan menghitung gitu ataupun frekuensi tersebut akan muncul di 6 kali RPM-nya gitu. Tapi ketika RPM-nya berubah, otomatis 6 kali RPM yang perubahan tadi. Tapi kalau seandainya di konversi ataupun diubah ke order, ini otomatis dia akan tetap nilainya segitu. Dia berada misalkan di jumlah blade-nya tadi 6, ya dia akan muncul di 6 kali order. Walaupun seandainya frekuensinya berubah-berubah. Tapi yang pasti memang harus diketahui putaran aktual dari peralatan atau mesin tersebut. Atau kalau di sini kan menggunakan pompa sentrifugal. Jadi memang untuk order akan memudahkan dalam mengidentifikasi blade pass yang memang nanti korelasinya ke analisa spektrum ataupun ketetapan yang dikeluarkan oleh Mobius Institute. Kemudian untuk kavitasi, nah ini kavitasi ini yang akan menyumbang lah gitu kan, kalau secara spektrumnya dia akan menyumbang nilai yang tinggi ya, nilai yang tinggi. Padahal dari segi amplitude ataupun permasalahannya yang bisa dilihat nilai amplitude pada spektrumnya masih rendah. Jadi memang kavitasi ini ibaratnya ada gelembung ataupun misalkan udara yang terjebak lah, bahasa umumnya udara yang terjebak. Nah, ini yang sebenarnya ketika itu dibiarkan saja akan menimbulkan masalah gitu kan, akan menimbulkan masalah. Cuman dalam kebanyakan kasus sendiri itu tidak akan menimbulkan masalah kalau seandainya si getaran tersebut masuknya resonansi
Tapi hati-hati juga untuk resonansi ini, ketika dibiarkan juga resonansi akan mempengaruhi si peralatan tersebut gitu kan, peralatan tersebut. Kemudian kapitasi ya sebenarnya pada saat awal-awal saja, misalkan pada saat start pompa terjadi kapitasi, lama-lama dia turun gitu kan, lama-lama dia turun, berarti kan enggak terlalu berpotensi yang merusak. Cuma yang kita khawatirkan ketika kapitasi itu terjadi secara terus-menerus ya, secara terus-menerus, dan yang paling fatal lagi sebenarnya untuk getarannya semakin hari semakin naik gitu. Ternyata ini yang penyumbang banyak secara nilai overallnya adalah di sisi kapitasi. Jadi kalau misalkan untuk kapitasi sendiri biasanya memang dari kami melakukan venting untuk membuang udara yang terjebaknya. Nah, ini untuk monitoring vibrasi memang ada beberapa titik yang perlu ibaratnya diketahui dan diwaspadai. Jadi untuk peletakan sensornya sendiri harus konsisten ya. Jadi kalau misalkan sudah diukur di titik A, ya di titik A, terus jangan sampai pindah. Makanya kalau di PDM itu sendiri ada ibaratnya aset owner dalam artian ke peralatan vibrasi. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut sudah megang vibrasi, ya vibrasi terus gitu. Kalaupun misalkan ada rolling atau pergantian, nah titik monitoring vibrasinya ya tetap harus di titik itu saja. Jadi biasanya kalau mau ditandai gitu kan, tanda X gitu. Jadi ngambilnya adalah di titik itu. Jangan sampai ketika A yang mengambil di titiknya A, ketika yang B ngambilnya bukan di titik A tapi di titik B. Nah, ini akan mempengaruhi dari konsistensi data itu sendiri. Dan pastinya di pola getarannya juga jadinya nggak konsisten. Misalkan di motor dia ada ngambil di sisi casing motornya, yang satunya agak ngegeser gitu. Nah, ini akan mempengaruhi dari hasil itu sendiri, dan yang pastinya di sisi pola spektrum atau getarannya ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa biasanya dari kami pada saat melakukan PM ataupun kegiatan FLM dari rekan-rekan operator ataupun ada temuan dari engineering, dia akan melakukan pembuatan service request. Jadi untuk service request ini biasanya dari operator yang bisa diselesaikan, seperti contoh ini misalkan ada greasing karena kondisi panas, terus dilakukan greasing, oke, dia masuknya FLM, dilakukan create service request. Kemudian ada rembesan, ini dikencangkan gitu, misalkan selesai bisa FLM. Dan biasanya kalau dari CBM ataupun dari engineering, karena CBM di bawahnya reliability ya, reliability di engineering ini tipe SR yang dibuat adalah CD. Kecuali memang ada terkait sama temuan yang memang harus melakukan perbaikan penggantian spare part, itu bisa ke tipenya CM ya, corrective maintenance. Nah, ini contoh dari temuan terhadap CWP ya, indikasinya kapitasi sama blade pass. Nah, di sini juga disampaikan juga rekomendasinya seperti apa. Oke, ini fokusnya hanya di CWPA ya. Jadi kalau misalkan yang lainnya itu juga ada sebenarnya. Jadi untuk di CWPA-nya sendiri, ini untuk condition direct-nya, jadi ada penggantian pompa satu set gitu kan. Tapi sebelum ada rekomendasi penggantian pompa itu sendiri, biasanya dilakukan inspeksi. Kemudian dari inspeksinya ketika ada temuan, baru akan ada penggantian pompa satu setnya. Kemudian untuk preventive maintenance-nya, ini dari pihak listrik ataupun nanti di mekanik. Kemudian untuk PDM-nya biasanya nanti akan ke-record berapa kali aset di CWP itu mengalami preventive maintenance-nya, gitu. Berapa kali dia predictive maintenance-nya itu akan ter-record di Maximo itu sendiri. Oke, ini karena ada temuan tersebut ya, ada temuan tersebut,
Makanya untuk wellness-nya sendiri ini masuknya kita masukkan ke kategori kuning. Walaupun tadi untuk secara vibrasinya dia masuknya merah ya, merah. Karena memang ada aturan tersendiri terkait dengan wellness atau peta kesehatan unit ini sendiri ya. Jadi untuk warnanya sendiri ada hijau, kuning, sama merah. Nah, ibaratnya kriteria tersendiri lah. Jadi selama dia masih bisa operasi, temuan ada abnormal, ini bisa masuk ke kategorinya kuning. Tapi kalau dia nilainya normal, kemudian dari sisi operasi normal, ini bisa masuk kategorinya hijau. Tapi kalau seandainya dia sudah breakdown ataupun misalkan off, ada pembongkaran, ini bisa masuk ke wellness ataupun peta kesehatan yang warna merah. Nah, ini untuk spektrumnya ya. Ini spektrum pada saat di sisi motor, di sisi NDE motor. Jadi kalau dilihat ini sudah order ya, sudah diubah ke order. Jadi memang di sini untuk spektrumnya sangat beragam ya, sangat beragam dari tiap sisi baik horizontal, vertikal maupun aksial. Cuman bisa diperhatikan pola spektrumnya. Kemudian untuk nilainya sendiri kalau melihat di sini sih masih kecil ya. Ini untuk data ataupun spektrum yang diambil yang tanggal 30 Agustus 2022 tersebut ya. Jadi untuk di motornya sendiri ini rata-rata untuk amplitudonya secara velocity-nya masih di bawah 1 ya, di bawah 1. Cuman untuk di sisi aksial ini ada sampai nyentuh 1. Jadi memang diperhatikan dari pola spektrum sama nilai amplitudonya. Kemudian untuk di bearing DE, nah ini juga untuk amplitudo sama pola spektrumnya, dia apakah ada mirip-mirip gitu kan, mirip-mirip gitu, ataukah memang ini untuk spektrumnya sendiri ini dari vibrasi motor yang maaf, vibrasinya pompa yang masuk ke motor. Cuman secara amplitudonya ini masih di bawah 1 ya, di bawah 1, sama halnya dengan horizontal, vertikal maupun aksial. Nah, ini untuk yang bearing DE pump. Nah, ini spektrumnya sudah sangat ibaratnya acak lah di sisi floornya. Jadi di sisi lantainya sendiri ini sudah acak ya, sudah acak. Tapi dia untuk nilai amplitudo secara spektrumnya masih di bawah 1. Ini paling tinggi 0,28 ya, 0,28. Kemudian untuk yang sisi horizontalnya ini ada sampai tembus 1. Cuman rata-rata memang masih di bawah 1 ya, masih di bawah 1 untuk nilai velocity-nya. Nah, kemudian untuk NDE sendiri, nah NDE ini juga sama. Jadi kalau secara amplitudonya baik itu di order 1-2 ya, ini 1-2 sudah diubah ke order, ini masih di bawah. Cuman untuk yang sisi aksial ini tembus sampai 1,4. 1,4. Jadi kalau melihat yang secara overallnya ini 5,6. Jadi yang kecil-kecil ini atau noise floor-nya ini dia akan menyumbang ke nilai overallnya. Gitu, nilai overallnya, sehingga untuk vibrasi ataupun pembacaan amplitude secara velocity-nya untuk di vibrasi sisi pompa itu tinggi di 5,6. Jadi kalau misalkan kita bandingkan sama yang motor ya, motornya tidak terlalu banyak noise floor-nya. Nah, yang masih sedikit ini yang untuk NDE, cuman semakin ke arah pompa untuk noise ini banyak ya, noise-nya banyak. Nah, inilah yang memang dia akan dinyatakan adanya indikasi kavitasi ya, indikasi kavitasi. Nah, kemudian ini yang jadi perhatian karena nilai amplitudonya kan agak tinggi ya, di 1,4 lebih. Nah, ini dia tinggi sendirilah, yang lainnya rendah. Nah, inilah ada kemungkinan spektrumnya ini dia menunjukkan bleed pass frekuensi.
blade pass frekuensi tadi, jadi harus tahu berapa sebenarnya jumlah blade dari impeller pompanya itu sendiri dikalikan RPM-nya. Gitu, kalau sudah diketahui aktual RPM-nya berapa, ketika diubah ibaratnya dibagi dengan 60 tadi, dia akan menunjukkan 5 kali order. 5 kali ordernya itu ada menunjukkan bahwa impellernya berjumlah 6 mata itu ya, 6 yang di arah discharge-nya itu indikasinya terjadi blade pass frekuensi. Jadi dia nunjuk di 5 kali order gitu. Jadi kalau seandainya nanti ada bisa dibandingkan ke arah frekuensinya, jadi untuk frekuensinya sendiri ini akan sulit lah kalau seandainya ada perubahan RPM terhadap pompa tersebut. Nah ini yang dari Mobius ya, dari Mobius. Jadi kalau seandainya ini ada dia blade pass-nya bisa harmonik atau muncul hanya satu kalinya sendiri. Nah ini ada ibaratnya yang tertingginya berapa fan pass ataupun blade pass-nya itu. Cuma memang untuk getaran sendiri yang lebih menonjol tadi ya, yang lebih menonjol, nah itu ada di 5 kalinya gitu. Jadi untuk mengetahuinya tadi untuk putaran itu berapa jumlah blade-nya dia dikali putarannya. Jadi kalau seandainya dia adalah 3.000 gitu kan, 5 kali 3.000 30.000 nanti dibagi 60. Nah ini akan kalau melihat di sisi frekuensinya agak sedikit membingungkan, tapi mungkin kalau yang sudah terbiasa, oh ini blade pass. Tapi lebih gampangnya dengan menggunakan konversi ataupun pengalihan dari sisi order ya, dari sisi order ini langsung ketahuan oh 5 kali berarti dia menunjukkan blade pass atau ada masalah di sisi pompa impellernya tersebut gitu ya. Nah untuk blade pass sendiri, nah ini kalau misalkan kalau tadi ya dia hanya muncul di satu kalinya ini, jadi blade pass di 5 kali, jadi belum terlalu parah. Kalau misalkan dia ada indikasi yang lebih parah, biasanya ada harmonik ya kelipatannya. Cuman tadi kan 1 kali 2 kali nggak ada, jadi murni itu adalah indikasinya blade pass frekuensi. Sama nanti terkait dengan spektrum yang noise tadi itu bisa menghasilkan ataupun dikategorikan sebagai kapitasi. Jadi memang untuk blade pass ini entah di pompa ataupun di fan harus mengetahui jumlahnya berapa gitu kan, jumlahnya berapa. Berapa jumlah dari blade-nya itu biasanya ketika stop dibongkar dihitung. Nah, nanti disamakan dengan spektrum yang muncul ya, spektrum yang muncul. Jadi kalau seandainya sudah ada datanya diketahui berapa, bisa langsung dipastikan oh ini adalah blade pass. Jadi untuk jumlah blade dikalikan RPM itu nanti ketahuan frekuensi berapa, tapi untuk lebih memudahkan bisa pindah ke order analisis tadi. Nah ini indikasi blade pass frekuensi. Nah ini ada ibaratnya yang penyebabnya ya, penyebab frekuensinya eksentrisitas dari rotor, kemudian ada pelonggaran, keausan, ataupun biasanya ada crack-cracknya, ataupun memang ada filter yang kotor kalau sini ya, kemudian di saluran inlet dan outletnya, tapi biasanya suka menemukan adalah blade ataupun baling-balingnya retak itu ya, ini di bagian ini. Nah ini yang tadi untuk kapitasi ya, untuk kapitasi jadi secara spektrum ini kelihatan memang ada noise floor lah, noise floor. Nah ini kalau tadi kita masih menggunakan frekuensi sebagai patokannya, sedangkan untuk literatur ataupun dari Mobiusnya ini kan menggunakan order. Sebenarnya ketika dikonversikan ke order itu akan lebih memudahkan dibandingkan dengan penggunaan frekuensi gitu kan. Nah untuk noise floor ini bisa banyak, jadi memang ibaratnya secara spektrumnya acak adut lah gitu kan, tidak beraturan gitu, tidak beraturan. Jadi ini ada kemungkinan untuk CWP yang A dia indikasinya adalah kapitasi dengan blade pass frekuensi berdasarkan analisa spektrum yang sudah diubah yang dari nilai frekuensi ke order.
Nah ini ya, jadi kalau kavitasi sendiri ketika memang dibiarkan saja, wah terlihat masih aman-aman saja gitu kan. Kalau tadi kita lihat adalah di kategorinya C, C lama gitu kan. Terus ada tiba-tiba masuk ke kategori D. Nah ini ada kemungkinan gitu, ada kemungkinan bahwa si kavitasi ataupun yang awalnya tidak memunculkan blade pass gara-gara kavitasinya lama, akhirnya dia akan memunculkan nilai blade pass tersebut. Nah, blade pass sendiri akan mengasih sinyal lah, memberitahu kepada ini yang untuk mengambil data PDM ataupun analisanya bahwa akan ada masalah di sisi impellernya. Jadi ada kemungkinan cacat di sisi impeller yang sebenarnya secara peralatan dia akan ngasih tahu ini loh saya sudah mulai ada cacat gitu yang sudah mulai ada cacat. Kemudian kalau yang kavitasi, nah ini ibaratnya dari sisi suction pressure-nya dia drop seperti ada gelembung-gelembung yang pecah lah, gelembung-gelembung yang pecah, dan biasanya ditandai nanti di sisi keluarannya gitu, ataupun dari sisi discharge-nya akhirnya dari pressure-nya juga turun gitu kan, karena memang ada efek gelembung-gelembung tersebut ya, gelembung-gelembung tersebut. Kalau seandainya permasalahannya di sisi casing dan dia ada ventingnya, itu mungkin akan terselesaikan gitu kan dengan membuka venting, ataupun di sisi discharge-nya itu ada udara yang terjebaknya bisa diselesaikan. Cuma memang nanti ini ada beberapa kasus yang memang di sisi suction ya, tidak mungkin di sisi suction juga ada venting, ketika dibuka malah akan menyebabkan kavitasinya semakin meningkat. Nah ini ya, jadi ada pada saat dilakukan inspeksi di impeller, ini ada temuan, itu ada temuan bahwa ada sudah mulai berlubang-lubang gitu ya, berlubang-lubang. Nah inilah yang ibaratnya ngasih sinyal bahwa ada permasalahan di sisi impellernya. Nah ini bisa dilihat. Jadi dilakukan inspeksi terhadap impeller di centrifugal pump atau di pompa CWP-nya. Lihat ada yang crack ataupun tidak gitu. Nah, bisa juga ketika pada saat inspeksi ini dicek benar tidak si blade-nya ini ada 5 gitu. Kalau tadi kan muncul di 5 kalinya. Nah, itu untuk memastikan bahwa sinyal ataupun vibrasi yang ditimbulkan karena blade pass frekuensi. Nah ini kemarin yang baru di tahun ini karena memang sudah ada temuan impellernya korosi berlubang gitu, berlubang, kemudian dilakukan repair hanya bagian impellernya saja. Ini dilakukan penggantian satu set pompa ya, satu set pompa. Jadi sudah termasuk ini di casing-casing, jadi tidak hanya impellernya saja yang diganti. Ini satu set langsung diganti ya, langsung diganti. Jadi untuk keempat CWP tersebut sudah dilakukan penggantian. Nanti kita lihat bagaimana nilai terhadap baik itu si spektrumnya ataupun nilai overallnya. Apakah ada penurunan atau memang tidak adanya perubahan. Atau sebenarnya masalahnya masih belum terpecahkan. Mungkin nanti bisa kita diskusikan juga. Oke, jadi setelah dilakukan penggantian satu set pompa, ini sebenarnya sudah ada difasilitasi adanya venting ya, venting di sisi casing pompa sama discharge. Kemudian ini untuk kondisi pengoperasian CWP juga, kalau untuk CWP di sini memang karena sistem tadi adalah close ya, close sirkulasi, jadi adanya cooling tower ataupun menara pendingin, jadi untuk bukaan yang masuk dan keluar kondensor itu di open, full open, namun dilakukan throttle ataupun pengaturan di sisi return yang masuk ke cooling tower, Nah, cuman di sini ketika dilakukan start CWP-nya, ini untuk outlet-nya sebenarnya posisinya adalah close terlebih dahulu, kemudian start gitu. Ini yang sebenarnya cukup bahaya juga ya.
gitu. Cuman ini untuk IK-nya seperti ini gitu. Ketika dilakukan start baru dilakukan pembukaan discharge secara perlahan ya. Discharge secara perlahan dengan posisi ini sebenarnya venting sudah dipastikan dia tidak ada ibaratnya nyembur-nyembur gitu ya, tidak ada udara yang terjebak. Nah, ini kalau dibandingkan pada saat commissioning, jadi pada saat awal-awal proses commissioning itu sendiri untuk CWPA, ini bisa dilihat yang bagian atas itu adalah sisi motor ya, nilai motor. Ini rata-rata di bawah 2, kemudian ini yang pompanya ini paling tinggi ada di 2,8 ya, di 2,8. Jadi memang masih masuk lah, walaupun dia tipis-tipis hampir mendekati masuk kategori C. Nah ini pada saat selesai dilakukan penggantian, jadi sebelum dilakukan kopel antara motor dengan pompanya, ini dilakukan soloran tes dulu ya, soloran tes. Jadi ini kalau motornya sendiri juga ada standarnya, ini dari NEMA ya, ISO 2372. Ini untuk CWP sendiri. Jadi kalau melihat di sini adalah masuk ke kategorinya di kelas C gitu kan, kelas C ataupun kelas 2 juga bisa masuk gitu kan. Jadi ini karena masih di bawah 1, bisa dilihat untuk yang kategori A ataupun masih bagus lah ya, masih bagus. Ini di bawah 1. Jadi untuk motornya memang enggak ada masalah gitu kan. Gitu. Terus apa yang terjadi pada saat sudah dilakukan kopel dari motor ke pompa. Nah, ini yang ibaratnya cukup mengejutkan juga gitu ya. Jadi pada saat sudah dilakukan satu set pompa malah vibrasinya naik gitu kan. Dari sekitar 3,2, jadi eksekusinya adalah di bulan Mei kemarin ya. Di bulan Mei kemarin ketika sudah dilakukan penggantian pompa satu set malah vibrasinya tinggi ya, meningkat gitu, meningkat pada dari sebelumnya ya, walaupun agak ada peningkatan dari bulan Maret ke April dari 2,9 naik 3,12. Padahal dengan harapan ketika dilakukan penggantian satu set pompa itu vibrasinya turun, setidaknya ya mendekati pada saat commissioning lah di 2,8 gitu kan. Walaupun itu juga nilainya tipis ya, tipis gitu kan. Atau bisa jadi pada saat dilakukan commissioning hari berikutnya sebenarnya sudah naik ke masuk ke kategori C juga. Cuma karena nilainya cenderung stabil, makanya dia udah aman-aman saja. Ketika memang nilainya terus meningkat, nah itu yang bahaya ya, bahaya. Kemudian dilakukan pengambilan. Nah, kalau lihat di sini berarti masih ada masalah di sisi kapitasinya dan adanya blade pass-nya masih ada gitu kan, blade pass-nya masih ada. Nah, ini dibandingkan antara frekuensi analisis sama order analisis. Ini kalau seandainya putarannya masih sama ya, putarannya masih sama, otomatis ya terbacanya enggak terlalu jauh berbeda. Tapi halnya akan berbeda ketika putarannya diubah. Jadi untuk putarannya diubah, misalkan pada saat dilakukan pengambilan ini terlihat ataupun terdeteksi oh putarannya sekian, maka dia akan berubah di sisi spektrumnya atau di sisi frekuensinya bisa menambah. Tapi kalau di sisi order dia akan tetap menunjukkan di 5 kalinya gitu ya, di 5 kalinya. Nah, ini di tanggal 6 Mei ini kapitasinya ataupun dari noise floor-nya juga masih banyak. Nah, ini apalagi di sisi bearing NDE di sisi vertikal, ini walaupun di amplitudenya di bawah 1, cuma karena dia banyak, nah inilah yang menyumbang nilai secara overall tadi yang menyentuh nilai 8 itu masih tinggi. Masih tinggi. Nah, ini kapitasi yang perlu diatasi lah, diatasi karena sebenarnya sudah dilakukan penggantian pompa gitu. Pompa satu set, pompa baru secara manufaktur mungkin kita klaim
oh ini pompanya nggak bagus gitu kan. Nah, bisa jadi ya karena memang untuk pompanya sudah baru, berarti ada hal lain yang menyebabkan timbulnya kapitasi itu sendiri gitu kan, kapitasi itu sendiri. Nah, hingga akhirnya ya kita nggak bisa melakukan klaim juga karena memang ini juga pelajaran juga ya ketika memang dilakukan instalasi peralatan baru, memang harus dicantumkan juga keberterimaannya ataupun berdasarkan ISO-nya berapa. Nah, itu yang jadi kunci. Nah, ini karena memang tidak dikunci di sisi ISO ataupun yang lainnya dari kategori-kategorinya, hingga akhirnya ya sudah dilakukan pemasangan dan saat ini masih kita monitoring terkait dengan adanya kapitasi yang menyebabkan high vibrasi itu. Nah, ini sama ya, jadi rata-rata ini kapitasi dengan nilai amplitudenya di bawah. Kemudian, nah ini 8 Juni. Nah, bisa dilihat bedanya kalau yang sebelumnya dia nggak ada menunjukkan di 5 kali ordernya ya. Di 5 kalinya order ini nggak terlalu tinggi. Kalau yang di 8 Juni dia sudah muncul lagi untuk di sisi horizontalnya. Nah, di 5 kali. Kemudian di sisi vertikalnya juga memang masih tinggi. Jadi memang permasalahan dead pass vacancy sama kapitasi ini masih ada pada saat sudah dilakukan penggantian pompa yang baru. Ya, jadi memang penyumbang terbesarnya ini adalah dari kapitasi sehingga nilai secara overall-nya masih tinggi. Terus sebenarnya permasalahannya itu ada di sisi mana gitu kan untuk kapitasi. Bisa jadi karena tadi kan sudah ada venting, nah, ventingnya sudah ada di sisi casing pompa, sudah ada di discharge gitu. Nah, ada kemungkinan ini adalah di sisi suctionnya masih ada udara yang masuk di situ. Nah, ini cooling towernya ya, ini cooling tower. Kemudian ini yang di sisi suction inlet CWP-nya, gitu, inlet CWP-nya. Sebentar ini, jadi memang di sini ada terjadinya pusaran pompa ya. Nah ini seperti ibaratnya pusaran pompanya. Jadi memang ada pusaran pompa di sisi suctionnya ya, di sisi suctionnya. Jadi untuk pusaran pompanya sendiri atau biasanya vortex ya, vortex. Jadi adanya pusaran ini akan memungkinkan udara ikut masuk terhisap ke dalam pompa, gitu. Sehingga di sisi suctionnya ini enggak terisi air penuh gitu, tapi air bercampur udara. Gitu. Jadi ibaratnya nanti kerja si pompanya sendiri akan lebih berat gitu kan, lebih berat. Kemudian dari sisi efisiensi pompanya sendiri itu akan berkurang gitu kan. Nah, ini ada kemungkinan ini vortex di sisi suctionnya gitu kan. Jadi memang untuk desainnya sendiri ini seperti nyedot lah, nyedot. Jadi nggak ada tekanan biasanya kan dari tangki ke pompa, tapi ini dia nyedot di bagian bawah gitu sehingga ada kemungkinan terbentuknya vortex ataupun pusaran pompa itu sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya untuk vortex ini bisa diakalin lah gitu kan. Cuman kalau dari segi kemungkinan penyebabnya itu ya ini adanya aliran ataupun yang masuk ke di sisi suctionnya ini tidak optimal. Jadi kalau di sini adanya penghalang gitu. Nah, ini bisa ketika dia ada strainer ataupun di sisi suctionnya ada saringan, bisa jadi alirannya itu tertutup ya. Alirannya itu tertutup gitu. Jadi kalau misalkan lihat
konstruksinya di sini agak sulit juga melakukan cleaning di sisi suction yang memang ada strainernya gitu kan, ada strainernya. Jadi kalaupun misalkan untuk proses cleaning ya mau tidak mau ini harus ada yang nyemplung juga gitu kan ke dalam, dengan harapan proses yang menyumbat aliran tersebut bisa dibuang gitu ya. Nah, untuk pusaran pompa itu sendiri, nah ini ada ibaratnya sebelah kiri ya. Ini ada semacam kayak simulasi. Jadi untuk di sisi posisi suctionnya gitu, di posisi suctionnya ini adanya pusaran. Jadi sebenarnya kalau untuk mengatasi masalah dari pusaran pompa itu ya balik lagi ke desain gitu kan, balik lagi ke desainnya gitu. Jangan-jangan memang ada kesalahan desain gitu kan. Karena kalau melihat dari commissioning ya sebenarnya tidak masuk kategori B juga gitu kan, bahkan B mendekati C gitu kan. Ketika proses dilakukan pengambilan data itu masuknya kategori C terus gitu kan gitu. Nah, ini kalau misalkan untuk mengatasi pusaran pompa, ini ada menambah ukuran, kemudian kedalamannya, ataupun ini mengurangi laju aliran pompa, kemudian adanya ya kalau yang paling memungkinkan yang bisa dilakukan membersihkan sampah kalau misalkan dia di sisi strainernya banyak yang nyangkut lah, karena memang sebelumnya ada kejadian juga di sisi cooling towernya itu ada drift eliminator lamela itu yang rontok. Nah, itu ada kemungkinan dia masuk ke situ, itu yang menghalangi di sisi suction pompanya. Nah, ini kalau ini ibaratnya di NFPA ini biasanya di perfecting ya, di sistem-sistem perfecting pump atau di pompa sentrifugalnya buat perfecting. Cuma saya nggak bahas detail terkait ini. Ini ibaratnya untuk mengatasi masalah vortex. Jadi ada perubahan di sisi desain suction ataupun dari diameter pompanya. Nah, yang terakhir mungkin untuk kesimpulannya sendiri. Jadi untuk permasalahan vibrasi CWP ini memang dari gravitasi sama bypass frekuensi. Kemudian, nah ini untuk frekuensi yang timbul gitu. Ini dari kelipatan ya, ketika kita melihatnya adalah di sisi frekuensi, ini nilainya sampai ratusan ribu lah ya, 100.000. Tapi ketika diubah ke order, ini langsung menunjukkan di 5 kali ordernya. Kemudian secara nilai overall itu 5,86. Kemudian kalau seandainya dilihat di spektrumnya ya hanya masih rendah gitu kan. Karena memang untuk nilai amplitude secara overall tertingginya itu disumbang dari nilai-nilai gravitasi tadi, kecil tapi banyak, itu yang akan menyumbang ke nilai secara overallnya. Kemudian untuk identifikasinya ataupun membedakan gravitasi sama blade pass tadi tentunya di sisi noise floor yang tidak beraturan. Kemudian untuk blade pass ataupun gravitasi jika dibiarkan berlanjut maka akan menimbulkan cacat pada impeller. Kemudian ini untuk saran tadi salah satunya memang ketika dilakukan 52 week yang tadinya 4 week bisa diperketat lagi ke 2 week ataupun 1 week gitu ya. 1 week. Kemudian tadi terkait dengan ibaratnya pengaturan laju dari ini bisa ditambahkan inverter. Kemudian terkait di sisi kolomnya ya, kolomnya itu juga bisa dilakukan perbaikan ataupun lebih dibesarkan lagi kalau seandainya di sisi pipanya, kalau berdasarkan studi literatur tadi bisa ditambah diameter pipanya. Kemudian yang paling ini sih untuk pengecekan atau pembersihan filter dulu ya, filter. Cuman memang untuk akses masuknya ke bagian kolam tadi sempit, jadi susah untuk orang melakukan cleaning nyemplung di situ gitu kan. Nah, yang paling ininya untuk desain di suction tanknya ataupun tadi terkait dengan pipa bisa merefer ke FPA 22. Mungkin kalau untuk
ini ibaratnya modifikasi lebih lanjut terkait perubahan desain. Oke, mungkin cukup itu dari saya untuk sharing. Mungkin bisa lanjut diskusinya, Pak Koko. Baik, Oke. terima kasih Pak Dadang. Ya, sangat baik untuk presentasinya. Ya, di sini kita Bapak Ibu masuk sesi tanya jawab ya atau diskusi ya. Silakan ada yang ingin bertanya bisa masukkan komentar di kolom chat. Ya, baik, ini ada pertanyaannya dari Pak Supriyono Ono. Nah, ini ada rencana pemerintah untuk menghentikan PLTU batubara. Apakah ada usaha dari perusahaan untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Ini jadi kebijakan. Iya, Pak. Nah, siap. Saya izin jawab sesuai kapabilitas saya, Pak ya. Iya, Jadi Pak. terkait dengan usaha menghentikan ataupun membatalkan kayaknya sangat minim sekali, Pak Supriyono ya. Karena memang ini ada target zero emisi ya di 2060 apa ya, kalau tidak salah gitu ya. Jadi paling kami yang mengikuti dari regulasinya dengan penambahan PLTS. Nah, mungkin perlu diketahui juga untuk di PLT Berau ini sudah terpasang PLTS juga, Pak. PLTS di 41 kWp dan rencananya tahun depan juga akan ditambah lagi gitu, Pak. Gitu. Terus kalau untuk PLTU batubara ya mungkin nanti dilihatlah untuk kedepannya karena memang masih dibutuhkan ya, Pak. Dibutuhkan terutama ini di luar Jawa lah, di luar Jawa mungkin kalau di Jawa sudah banyak dan mungkin sudah banyak pembangkit juga yang lebih efisien gitu kan dan mungkin bisa dikatakan surplus energi, tapi kalau untuk di wilayah kami di Kalimantan khususnya di distribusi di Tanjung Redep ini masih sangat dibutuhkan. Jadi untuk PLTU batubara masih sangat dibutuhkan karena di sini adanya PLTU sama PLTD. Jadi kalau dibandingkan PLTU sama PLTD mungkin lebih banyak PLTU gitu, Pak. Terus kalaupun misalkan ininya di PLTS kayaknya tidak bakal mencukupi. Soalnya yang terpasang ini 41 kWp ini sedangkan kebutuhan secara total ya, secara total ini bisa nyampe 32 MW lah kurang lebih gitu, Pak. Mungkin itu, Pak, kalau terkait dengan usaha ataupun dari Kogindo gitu kan karena Kogindo kan masih sifatnya OM gitu kan gitu. Kalau PLTU batubaranya banyak ditutup otomatis OM-nya juga akan berkurang karena Kogindo juga gitu, Iya. Pak. Jadi kita ngikutin regulasi yang ada saja. Jadi untuk PLTU-nya sendiri biasanya kita digabung supaya mengurangi dari karbon ya. Dari karbon kita juga sudah ada melakukan khususnya di Berau ini co-firing jadi dicampur batu bara dengan cangkang sawit, limbah cangkang sawit gitu, Pak. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Ini ada pertanyaan dari Pak Andi Afriansa. Jika kita tidak mengetahui jumlah blade pada pompa atau fan, bagaimana kita tahu analisa spektrum bahwa itu blade phase frekuensi? oh siap. Oke, jadi kalau tadi ya memang sangat penting tadi ya ketika kita mengetahui jumlah blade-nya ya, jumlah blade ataupun pompanya. Biasanya dia kalau yang common ataupun yang muncul satu kali, dua kali, kemudian ada dia harmonik gitu ya, ada dia harmonik. Nah, makanya yang paling penting adalah kita cari dulu tuh si ininya si manufaktur ataupun bagian-bagian partnya itu ya, bagian-bagian partnya. Tapi biasanya untuk jumlah blade-nya ini bisa kita panjangkan dulu untuk nilai dari frekuensinya ya, karena kalau misalkan di alat PIP expert yang kita pakai ini hanya terbatas di 400 lah, lebih di 400, sedangkan bisa jadi jumlah blade-nya ada yang lebih dari itu, frekuensinya terbacanya lebih tinggi. Nah ini yang bakal tidak akan teridentifikasi.
Contoh misalkan pernah yang saya alami itu dia ada 19 ternyata ya. Ada 19 blade-nya, tapi dia high vibrasi di software itu tidak terbaca gitu kan, tidak terbaca gitu kan. Tapi ini ketika sudah biasanya sih langkah awal kan dilakukan penggantian blade-nya ya, mohon maaf bearingnya gitu kan, ternyata masih tinggi. Nah ini harus dipanjangkan dulu si ininya apa istilahnya frekuensi max-nya atau length frekuensinya itu ditambahkan gitu. Itu kalau misalkan kita nggak tahu, tapi kalau seandainya si blade-nya masih hitungan di bawah gitu kan, ya balik lagi tergantung si alatnya itu ya, si alatnya. Kalau seandainya alatnya sendiri bisa mengakomodir dengan frekuensi sampai maksimum di 10.000 apa berapa gitu kan, itu akan kedeteksi dia biasanya kecilan sendiri. Tapi yang dikhawatirkan ini kita nggak tahu blade-nya tiba-tiba masih high vibrasi, sudah dilakukan penggantian bearing gitu kan, sudah dilakukan alignment secara presisi itu masih high, ternyata ini di sisi length frekuensinya harus kita panjangkan, jangan-jangan jumlah blade-nya lebih daripada frekuensi tadi, karena kan secara ininya blade frekuensi adalah jumlah dari blade dikali dengan RPM-nya, jadi semakin banyak jumlah blade-nya, 19 misalkan putarannya 3.000, 19 kali 3.000, ternyata di line frekuensinya itu beda, nggak bakal kedeteksi gitu kan. Jadi paling ditinggikan gitu kan, ditinggikan line frekuensinya, kemudian harapannya itu bisa kedetek di yang tinggi-tinggi gitu. Mungkin itu Pak Andi, semoga bisa menjawab. Ini ada Pak Andi Tri. Tadi bertanya kedalamannya sumur berapa meter, Pak? Nah, ini memang ini juga perlu diskusi ya, diskusi itu kalau secara di cooling towernya ya, di cooling tower atau cooling pondnya itu kurang lebih di 2 meter. Nah, cuman ini apakah dia lebih dalam lagi gitu ya, bisa jadi ke sisi 4 meternya gitu kan. Nah, makanya ini adanya vortex-nya ini kalau dugaan awal karena dia strainernya tadi gitu kotor, cuman kita agak sulit untuk membersihkannya. Pernah dicoba dengan menggunakan kayak semacam galah lah gitu kan, semacam galah. Cuma karena dia kan hanya di pinggir-pinggirnya saja, di bagian kalau dia ada foot polyp ataupun saringannya tetap saja nggak bakal keambil gitu ya, tidak akan keambil, dia harus cemplung. Dan memang kalau di sisi cooling pondnya kurang lebih di 2 meter, tapi kalau seandainya dia lebih dalam lagi, sekarang belum pernah ada yang masuk ke dalam itu sih Pak. Jadi kurang lebih 2 sampai 4 meter kali ya. Itu sih Pak Andi. Baik Pak, di sini ada Pak Muhammad Fatoni. Di dalam tabel orders vibration analysis terdapat variasi frekuensi yang berbeda-beda untuk tiap ordernya. Apakah nilai frekuensi yang berbeda ini ditetapkan dari rumus atau standar? Jadi untuk ordernya sendiri Pak, jadi untuk order sendiri kalau di tabel tadi ibaratnya contoh ya, contoh, karena secara rumusnya dia kan RPM ataupun si ordernya itu dibagi dengan 60 tadi gitu ya. Kalau itu kan yang di tabel itu contoh, jadi frekuensinya katakanlah yang tadinya pakai inverter dengan putaran 900, kemudian ketika dinaikkan jadi 1.200. Nah ini kalau pakai order ya ketika dia ada masalah di situ dia tetap menampilkan ordernya dia. Contoh kalau di Berau ini ya pakai kayak semacam cool speeder ya, cool speeder ataupun pakai drive belt ya. Drive belt ini kan putaran antara motor kemudian sama fan-nya. Kita kan fan-nya pakai drive ya, belt drive gitu untuk impedan dan transmisi powernya. Itu kita harus tahu juga jangan-jangan ini yang dimaksud adalah permasalahan di sisi fan-nya gitu kan.
atau jangan-jangan di sisi motornya. Jadi ketika kita menggunakan frekuensi, ini kita akan bingung gitu kan, kita akan bingung. Makanya digunakan order supaya lebih optimum. Hanya saja putarannya memang harus tahu putaran aktual. Jadi kalau nilai frekuensi yang berbeda-beda itu memang dari putaran aktualnya dia, gitu kan, putaran dari aktualnya mesin, kemudian dibagi dengan yang 60 tadi gitu, itu akan mendapatkan nilai ordernya. Jadi ordernya 1, 2, 3, kemudian kalau tadi di contohnya itu kan 900 sama 1200, berapapun misalkan dia perubahan dari frekuensinya, ordernya akan tetap sama gitu. Karena memang tadi mungkin bisa saya tampilkan lagi ya. Mungkin slide-nya ditampilkan. Ya, siap. Sudah muncul ya? Ya, sudah, Pak. Oh, ini ya. Ya. Jadi kalau yang ini ya, kalau ngelihatnya di sini, jadi untuk frekuensi, ini untuk order RPM-nya dibagi 60 tadi ya. Jadi kalau yang 900 sama 1200 ini adalah putaran aktual si mesinnya gitu kan. Jadi kalau misalkan Bapak menggunakan mesin yang 1500 gitu, ya tinggal dibagi lagi gitu, dibagi 60. Nah, dia tetap munculnya adalah di satu kali order tadi. Terus kalau misalkan di 3000 gitu dibagi 60, ya satu kali ordernya adalah tetap punya si peralatan itu gitu. Jadi misalkan ini contoh 900 nih putaran motor, katakanlah kita sebut apa, cool feeder misalkan ya. Cool feeder putaran 900 RPM. Nah, 900 dibagi 60, dapatlah dia 5 Hz. Nah, 5 Hz-nya ini adalah satu kali ordernya untuk putaran 900 RPM. Nah, tiba-tiba di bunker dia membutuhkan batu bara lebih banyak lagi, hingga akhirnya putarannya dipercepat lagi kan, ditambah lagi gitu kan. Putarannya ditambah lagi, otomatis putarannya naik dari 900 jadi putaran aktualnya di 1200. Nah, 1200-nya ini dibagi 60 tadi dapatlah dia di 20 Hz. Nah, satu kali ordernya dia akan berubah gitu kan, dinilai di 20 Hz, tapi dia tetap satu kali order gitu, tetap di satu kali order. Hanya saja ini karena ada perubahan dari RPM, maka nilai satu kali order terhadap frekuensinya dia akan berubah juga. Tapi untuk satu kali ordernya akan tetap segitu. Satu kali ordernya 900 adalah di 15 Hz, satu kali ordernya 1200 adalah di 20 Hz, kemudian satu kali ordernya di 1500 adalah di 25 Hz. Jadi patokannya di sini Pak. Dari RPM bagi 60. Nah, si frekuensi yang munculnya inilah nanti yang masuk ke dalam satu kali order. Nanti untuk kelipatannya ya tinggal dikalikan saja gitu. Mungkin itu Pak, semoga menjawab. Baik. Ini ada dari Pak atau Bu Dasri. Izin bertanya Pak, apakah vibrasi spektrum saat ini sudah mengembang lot dan kendala besar apa yang menyebabkan hasil data yang kurang maksimal? Yang dari Pak siapa? Mohon maaf, saya sambil baca. Ada Dasri Pak. Di 1652. Mengembang lot dan mengembang lot maksudnya gimana? Mungkin Pak atau Bu Dasri bisa open mic. Izin Bu apa Pak Dasri? Oh, IoT Pak. Oh. Oke, lot IoT ya. Oke. Jadi apakah vibrasi spektrum saat ini sudah mengembang IoT dan kendala besar apa yang menyebabkan hasil data yang kurang maksimal? Jadi kalau untuk ini kan sebenarnya konversi dari FFT ya tadi ya.
FFT sehingga menjadikan dia spektrum ya, spektrum. Tapi kalau yang untuk Internet of Things ya, ini maksudnya IoT itu ya, ini biasanya hanya data saja ya, hanya data, terutama datanya kalau misalkan di peralatan yang ini si Velocity ya, Velocity kalau untuk di turbin sendiri biasanya displacement gitu. Jadi kalau secara spektrumnya setahu saya sih belum sampai ke situ ya, karena memang dia ada software tersendiri, kecuali hanya mengambil data-data overallnya saja ya, data-data overall kemudian dibikin trending gitu ya, dibikin trending, oh dia sudah mulai ada peningkatan. Tapi balik lagi ketika dilakukan analisa spektrum, ini ada softwarenya itu gitu kan, si softwarenya itu. Jadi memang yang software ini akan mengubah dari FFT tadi gitu kan ke dalam spektrum gitu ya. Entah misalkan kalau misalkan dari data langsung aktual langsung memunculkan spektrumnya, saya juga belum menemukan. Cuman setahu saya yang untuk IoT ini hanya data yang aktual muncul dari sensor itu yang diolah gitu kan, diolah. Terus kalau terkait kendala, nah biasanya kalau di lokal ini dari sensornya sendiri atau di titiknya ya, di titik pengambilannya berbeda dengan yang sebelumnya. Nah ini kalau misalkan di PDM ada istilahnya aset owner tersebut. Nah aset ownernya ini yang harus bertanggung jawab dan titik itu tidak boleh berubah-ubah dan harus continue. Jadi kalau kendala terbesarnya ini memang terkait sama sensor peletakan gitu. Kalau misalkan untuk yang real time ya, yang untuk real time biasanya kan untuk di kabelnya harus ini, dan memang di sensornya harus ibaratnya sinkron lah gitu kan, harus sinkron gitu. Mungkin itu sih Pak Dasi. Semoga menjawab. Baik, ini ada Pak Ahmad Ansori yang sudah angkat tangan. Oh, Pak Mau Ansori. bertanya, Pak? Silakan Pak Ansori. Kalau Ansori? ada mungkin Ada ya? ke Pak Fatoni ya. Ya, ini ada Pak Muhammad Fatoni. Jika dilihat dari tabel data monitoring CWPA, kenapa untuk batasan nilai vibrasinya hampir semuanya kategori C? Dan jika terdapat kategori D di tabel tersebut, pengaruhnya apa terhadap peralatan tersebut? Oke, baik Pak. Jadi seperti tadi saya sampaikan, ini sebenarnya sumbernya itu adalah di kapitasi tadi Pak ya. Jadi pada saat commissioning ini sebenarnya mepet-mepet, maksudnya kategori B ke C-nya itu dikit dia. Gitu. Jadi 2,8, nah entahlah gitu kan, apakah pada saat itu diukur 2,8, bisa jadi besoknya sudah langsung masuk ke kategori C, walaupun pada saat komisioner kategorinya B, bisa jadi setelah seminggu kemudian dia langsung masuk kategori C. Cuman sekali lagi untuk vibrasi, ketika dia stabil, nilainya stabil, tidak ada peningkatan yang drastis dari hari ke hari atau minggu ke minggu, itu masih aman saja gitu, masih aman saja. Nah, cuma kalau ini hampir semuanya kategori C, ya karena dia berada di range tadi, di range grup 2 yang nilainya masuk ke kategori C gitu. Cuma kategori C-nya ini karena ada indikasi mulai sebenarnya mulai kapitasinya itu masih ada Pak gitu kan. Kapitasinya masih ada, lain halnya ketika kapitasinya tidak ada karena dia secara nilai amplitudonya masih rendah di bawah 1, cuman karena ada indikasinya kapitasi nilainya kecil itu yang menyumbang nilai overallnya masuk ke kategori C gitu. Kemudian jika masuk ke kategori D gitu. Nah, ini kalau kategori D biasanya mesin ini atau si rotating equipment sudah memberi sinyal, oh saya sudah mulai rusak nih gitu, sudah mulai rusak. Dan biasanya ketika ada trending naik, kita langsung create ataupun request ke pihak pemeliharaan untuk dilakukan inspeksi. Nah, kalau D ini, nah ini yang tadi ketika sudah dilakukan satu set
pompa dan dia langsung masuk kategori D. Nah ini yang dikhawatirkan karena dari indikasinya adalah kapitasi, dia nggak bakal bertahan lama lah gitu kan. Yang ada nanti efeknya gara-gara kapitasi, istilahnya kalau bahasa ini bopeng-bopeng atau kena rompal gitu. Jadi harapannya memang ketika si peralatan tersebut new mesin gitu kan, karena kan ketika dilakukan saluran tes yang sisi motor di bawah 1, tapi ketika di couple ini langsung nilainya 8 ya, 8 bahkan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nah ini yang dikhawatirkan si pompa yang baru tersebut nggak bakal bertahan lama. Padahal permasalahannya adalah tadi di adanya pusaran pompa tersebut yang belum diatasi gitu. Mungkin itu Pak Fatoni, semoga menjawab. Baik, selanjutnya Pak Jamal Idris. Izin Pak, dalam pemilihan pompa secara umum yang menjadi pertimbangan adalah beban instalasi dan kebutuhan flow atau kapasitas outflow. Penyebab kapitasi kalau nggak salah adalah perbedaan pressure eksternal versus internal yang erat hubungannya dengan temperatur dan kecepatan dari fluida kerja itu sendiri. Adanya kavitasi menyebabkan vibrasi pada equipment yang berjenis sentrifugal dan menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan fisik atau abrasi dari impeller pompa itu sendiri. Pertanyaannya, apakah identifikasi blade pass frekuensi dan kavitasi pada horizontal split case centrifugal pump dengan metode order vibration analysis sebagai early warning untuk melakukan evaluasi penggunaan suatu jenis pompa? Ya, mungkin ini Pak ya, karena memang ini desainnya kan sebelumnya ya, desain ibaratnya bawaan project gitu ya. Jadi bukan kami yang desain sendiri, betul harusnya memang mempertimbangkan itu. Cuma kan biasanya untuk pompa sendiri dia ada performance testnya sendiri lah gitu kan. Untuk pompa, oh dia efisiensinya sekian, discharge-nya sekian, atau di NPSA-nya sekian, itu sebenarnya jadi perhitungan ke arah situ gitu ketika mau dilakukan instalasi pompa untuk kebutuhan perpindahan fluida dari satu titik ke titik yang lain gitu kan. Cuman untuk adanya vibrasi ataupun bypass dan kapitasinya ini memang sebagai early warning gitu kan. Jangan sampai ini dibiarkan berkelanjutan gitu tanpa adanya perbaikan gitu. Jadi ibaratnya udah tahu ada muncul kapitasi, terus kita coba ataupun kita telusuri root cause-nya, akar masalahnya ini di sisi mana. Ketika sudah ketahuan ini tidak ditindaklanjuti, nah ini yang ada malah nantinya gitu pasti akan berdampak tadi yang untuk impellernya bopeng atau bahkannya nanti bisa crack dan itu bolong-bolong ya. Awalnya memang wah ini bolong-bolong gara-gara korosi gitu kan, gara-gara korosi. Tapi ternyata bukan hanya korosi saja gitu kan, bisa jadi dari kavitasi itu sendiri yang bisa menyebabkan dia bopeng ataupun crack bolong tersebut gitu. Walaupun ada juga tadinya mau diganti yang upgrade impeller materialnya lah gitu kan. Tapi kalau dilihat secara desainnya ini masalahnya di tadi vortex tersebut gitu kan, gitu ataupun desain dari tangkinya. Maka mungkin nanti saya coba pelajari juga terkait dengan standar ataupun anti vortex yang dari NPFA 22 tadi gitu ya. Mungkin itu sih Pak Jamal. Jadi bisa jadi ini memang sebagai early warning ketika dilakukan pengambilan data vibrasi, analisa spektrum, oh sudah ada muncul ini, jangan dibiarkan gitu kan. Kalau seandainya dia ada ventingnya ya lebih bagus. Cuman masalah ini kalau yang saya lihat yang masalah di CWP kami ini memang ada di sisi suction-nya dia. Jadi udara yang di luar kesedot itu tadi karena ada pusaran-putaran tadi. Mungkin itu. Baik, ini ada Pak Muhammad Fatoni. Di dalam orders vibration analysis, nilai order yang direkomendasikan untuk 900 RPM dan 1200 RPM idealnya berapa? Ya, jadi kalau untuk yang di tabel tadi bukan rekomendasi Pak. Jadi 900 RPM sama 1200 ini contoh gitu kan.
contoh gitu kan, contoh supaya dia kita merepair yang dipegang itu lebih baiknya order analisis, bukan dilihat di frekuensinya gitu ataupun di RPM-nya gitu. Jadi lebih analisis nanti inline-nya ke referensi atau studi literatur dari Mobius Institute. Nah, itu kan dia pasti Mobius Institute itu melampirkannya 1 kali order, dia indikasi unbalance, structural looseness, kemudian 2 kali order atau 1 kali, 2 kali order, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali harmonik gitu. Dia ngacunya adalah ke order, bukan ke frekuensi. Jadi kalau yang tadi yang ditampilkan tadi itu adalah di sisi contoh saja. Jadi dalam melakukan perhitungan baik di 900 ataupun di 1200 itu nanti lebih enaknya pada saat melakukan analisa vibrasi di korelasi ke order tersebut. Jadi bisa jadi putaran motornya di 3000 ya berarti di 1 kali ordernya adalah di 50 Hz gitu. Mungkin itu Pak. Jadi bukan di 900 atau 1200 tapi kita memang lebih ke rumus pencarian nilai 1 kali ordernya itu di berapa frekuensi dianya di rotating equipment-nya. Mungkin itu Pak. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Harsil. Izin bertanya, bagaimana langkah-langkah untuk melakukan balancing? Yang kedua, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk menurunkan vibrasi pada CWP tersebut? Oke, ini nggak apa-apa lah. Balancing, kalau untuk balancing ini sebenarnya tahap terakhir ketika memang terindikasinya adanya unbalan ya, adanya unbalan. Kalau secara spektrum sendiri dia sudah 1 kali order, 1 kali order, kemudian dari sudut fasenya juga sudah ada perbedaan ya, sudah ada mengarah kurang lebih di 90 derajat lah ya, 90 derajat. Makanya ketika dia muncul 1 kali order, dipastikan dulu gitu, dipastikan dulu apakah ini benar unbalan atau bukan, unbalan murni atau bukan, atau secara time waveform-nya dia sinusoidal murni enggak gitu. Nah, jadi kalau misalkan balancing bisa saja, jadi menurunkan di 1 kalinya, cuman itu enggak bakal bagus kalau seandainya dia bukan unbalan murni gitu kan, unbalan murni. Jadi pertama dicek dulu untuk unbalannya, kemudian untuk proses balancingnya sendiri ya seperti biasa ya. Jadi kalau untuk di CWP sendiri ini belum pernah gitu kan, belum pernah dilakukan balancing karena memang indikasinya adalah di sisi bypass sama kapitasi tadi. Cuman untuk balancing yang pernah kita lakukan adalah di sisi fan ya, di ID fan terutama. Kalau untuk di ID fan ya sebenarnya bukan unbalan murni gitu. Cuman untuk menurunkan di 1 kalinya tadi ya, untuk di 1 kalinya tadi biasanya untuk trial kemudian balance, tapi kita tidak menggunakan dari VIP Expert-nya ya, software-nya itu, jadi menggunakan perhitungan manual lah gitu kan, perhitungan manual gitu. Jadi untuk proses balancing-nya sendiri ya biasa untuk trial, kemudian nanti ada sudut koreksi berapa, dan yang paling penting peletakannya itu harus berlawanan dengan titik yang menyebabkan dia ambalan gitu kan, ambalan. Jadi kalau misalkan perhitungan manual ini ketahuan berapa yang butuh katakanlah dia berada di sudut 90 gitu kan, 90 berarti yang ini harus dipasangnya 90 ditambah 180 tadi. Jadi harus di arah berlawanannya. Cuman perhatikan juga di sisi putarannya, putaran searah jarum jam kah atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian dari sisi titik ya, titik nolnya itu kalau misalkan dipasang trigger RPM-nya ya di titik lasernya dia itu bisa dikategorikan di titik 0 derajatnya di situ gitu. Itu untuk balancing sekilas. Kemudian kalau untuk menurunkan vibrasinya, nah sebenarnya ini untuk yang penggantian pompanya sendiri ini belum turun karena sudah dilakukan cleaning tadi ya, sudah dilakukan cleaning. Kemudian dari sisi operasional sendiri sudah dilakukan close gitu kan, close discharge dibuka perlahan, kemudian di venting
itu sama saja. Kemudian ada malah ke sisi lemon lagi gitu kan. Tapi ya sama saja karena indikasinya tidak memunculkan adanya indikasi Miss Lemon, tapi kapitasinya itu gitu kan, kapitasinya itu. Jadi sementara yang untuk pompa CWP kami ini masih dilakukan cleaning gitu kan, cleaning. Cuman indikasinya yaitu karena ada nyala mela yang runtuh hingga akhirnya kesedot di bagian strainer bawah. Nah, untuk akses masuknya sendiri ini agak sulit gitu ya. Jadi itu belum sampai cleaning full lah gitu kan. Kecuali memang dipotong terus diangkat, dipastikan bahwa memang strainernya itu yang tertutup gitu. Karena memang di ini tampil ya yang untuk sisi kolomnya ini. Ini kolomnya segini doang. Jadi untuk satu suction CWP satu ini. Nah ini kan untuk pipanya gede. Orang itu kalau masuk kecepit lah istilahnya gitu. Jadi mungkin itu. Baik, Pak. Ini ada Pak Muhammad Fatoni. Di dalam metode order vibration, ini seberapa efek kontribusinya terhadap predictive maintenance? Nah, kalau ini karena sebenarnya sudah ketentuan juga ya, sudah ketentuan juga. Jadi jangan sampai lupa lah gitu kan. Justru itu akan memudahkan gitu kan, untuk memudahkan metode order vibration analysis ini akan memudahkan. Jadi kita akan tahu oh dia di 1 kali 2 kali. Jadi ketika melihat di referensi, kalau bapak-bapak ada ibaratnya aplikasi dari Mobiusnya, itu pasti nyebutnya berapa kali ordernya dia gitu kan, berapa kali order, bukan nyebut ke frekuensinya si rotating tersebut gitu. Ini tuh jadi kalau untuk order ini sangat efektif sekali gitu kan, ketika memang untuk adanya perubahan RPM gitu, ada perubahan RPM. Kadang-kadang kita kok kemarin ini ada munculnya di frekuensi katakanlah di 120, besoknya kok dia ada muncul di 150. Nah, jangan-jangan si peralatan tersebut dia menggunakan inverter tadi. Jadi untuk putarannya bisa berubah-ubah. Kecuali putarannya tetap, misalkan kayak turbin gitu di 3000, ya paling bergesernya 2950, kemudian 3005, itu kan nggak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan pakai inverter itu akan kesulitan ketika kita melihatnya berdasarkan frekuensi. Jadi order ini akan memudahkan ketika memang ada perubahan frekuensi gitu. Mungkin itu sih, Pak. Baik, ini masih banyak pertanyaan, Pak. Ini ada Pak Yunus. Pak mau tanya, pemilihan sistem pompa horizontal split case atau double section Glen packing apa yang sudah mechanical seal lebih bagus, yang mana, Pak? Wah, ini harus ke ahli pompa nih. Ahli pompa. Jadi kalau ya sedikit pengetahuan saya lah ya. Kalau misalkan untuk pemilihan biasanya kalau yang untuk mechanical seal kan dia lebih mahal ya. Gitu. Setahu saya sih lebih mahal ketika dia pakai mechanical seal dibandingkan dengan Glen packing gitu. Cuman balik lagi ketika memang peruntukannya kalau buat vakum ya, kalau buat vakum misalkan di area di saksinya rada vakum, ini lebih dianjurkannya pakai mechanical seal gitu kan. Kalau untuk glam packing dia memang lebih murah, terus proses penggantiannya juga kayaknya lebih simple gitu ya, lebih simple. Jadi memang dilihat lagi peruntukan ataupun fluidanya seperti apa gitu kan. Itu jangan sampai misalkan glam packing ternyata ininya bahan kimia, contoh misalkan ternyata dia akan menggurus atau menyebabkan si gland packingnya rusak gitu kan. Gitu. Jadi balik lagi sih kalau mau lebih ini sebenarnya ke ahli pompa gitu. Mungkin itu Pak Yunus mungkin sedikit bisa menjawab. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ini ya, Pak. Kita cukupkan ya. Ini yang terakhir dari Muhammad Fatoni. Apakah ada metode lain selain metode order vibration analysis untuk identifikasi blade phase frekuensi dan kavitasi pada horizontal split case centrifugal pump?
Dan dibanding dengan metode lain, apakah metode order vibration analysis masih lebih unggul? Ya, kalau menurut saya ini lebih unggul metode order analisis tadi. Jadi langsung ketahuan yang dia mengindikasikan jumlah blade-nya daripada frekuensi tadi. Justru kalau misalkan pakai frekuensi itu akan terkecoh lah istilahnya. Itu akan terkecoh. Nah, ini bisa dilihat kalau misalkan untuk order tadi. Nah, ini kan kapitasi, ini yang blade pass. Nah, ini sebenarnya ini panduan ini bisa dilihat di bagian bawahnya rata-rata order gitu kan. Rata-rata order tidak ke frekuensi ya, tidak ke frekuensi. Jadi ini akan lebih memudahkan bahwa spektrum ini memberi sinyal, oh ini ada masalah di berapa ordernya gitu kan, di berapa ordernya, itu akan lebih memudahkan. Ya sebenarnya kalau secara ininya rata-rata ke spektrumnya sih Pak ya. Jadi untuk metode lainnya ya frekuensi tadi. Cuma menyambung pertanyaannya dari Pak Andi tadi. Jadi untuk melihat jangan-jangan blade kita kalau misalnya yang rada banyak kan blade fan ya, blade fan ini bisa 13, 19. Nah itu diperpanjang saja gitu kan, diperpanjang. Cuman ini nanti untuk order ini sebenarnya tidak hanya ke blade pass frekuensi, tapi ketika dia munculnya di banyak di high frekuensi itu bisa ke analisa motor gitu kan, analisa full gitu kan. Cuman itu lebih dalam lagi lah kalau untuk analisa permasalahan motor entah dia eksentrik ataupun yang lainnya gitu. Jadi memang lebih mumpuni atau lebih memudahkan lah order frekuensi. Jadi untuk si analisanya ini nggak akan kebingungan gara-gara ada perubahan frekuensi tadi. Yang terpenting dari order ini harus tahu putarannya berapa lah gitu. Iya. Baik, sepertinya di Kalimantan Timur udah azan ya Pak? Oh iya tadi kedengaran ya. ada yang Ya, sudah azan ya Pak. Mungkin Bapak Ibu mohon maaf ya, ini masih banyak pertanyaan ya. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, mungkin bisa kontak langsung ke Bapak atau gimana nih Pak pertanyaan-pertanyaannya Pak? Oh bisa, itu tadi ada kontak di ini ya. Kalau nggak salah di tampilan awal ini ada. Ya kita sharing-sharing aja. Nah ini ada nomornya. Iya. Munculnya beda. Nah ini. Silakan jika ingin diskusi lebih lanjut. Ya, kontak nomor telepon atau email ya Pak? Ya, email bisa. Ya. Oke, mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih Pak atas paparannya Pak, sangat bermanfaat sekali dan antusiasnya sangat tinggi ya bagi peserta nih Pak. Ya, Pak Blebot, waktu sudah ini ya, sudah maghrib dan waktu terbatas. Ya, terima kasih untuk Pak Dadang ya. Semoga nanti lain kali bisa mengisi waktu lagi Pak kalau masih ada waktunya Pak. Gitu. Oh siapa? Ya, ya kami dari BKTPI ya mundur diri ya, jika kami ada kesalahan ya kami mohon maaf ya, patuhi protokol kesehatan ya walaupun sudah boleh lepas masker gitu ya. Terima kasih, kami undur diri, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak semua atas sharingnya. Mohon maaf